Pada video ini saya akan menyampaikan presentasi kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Gunawan Guharjo dari SMK Negeri 2 Buntok, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Barito Selatan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah pendidikan adalah tuntunan mempunyai makna, yakni pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya. Pendidikan bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kodrat anak manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mengajar sesuai misi saya dan pembelajaran cenderung hanya memenuhi tuntutan kurikulum dan mengejar pemenuhan materi dalam silabus yang saya buat. Pembelajaran hanya menargetkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang termuat dalam spektrum pendidikan. Karena menurut saya, semua materi harus disampaikan. Proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih kepada teacher center. Bagi saya, kategori berhasil adalah siswa yang mempunyai nilai yang bagus saja. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mendapatkan pandangan baru bahwa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara kita harus menghamba pada anak, di mana menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu anak. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang menggali potensi diri anak untuk memfasilitasi atau membantu mengembangkannya, menumbuhkan motivasi, dan menyenangkan, di mana anak menjadi pusat pembelajaran yang akan saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menggali dan mengenali setiap potensi yang dimiliki anak. Setiap anak mempunyai potensi dan bakat dalam dirinya.
Setiap anak mempunyai cita-cita di benaknya. Tugas pendidiklah untuk menggali potensi dan bakat tersebut dari setiap anak didiknya tanpa memandang agama, suku, dan ras. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Sejatinya, pembelajaran yang dilaksanakan di kelas adalah pembelajaran yang menyenangkan, agar suasana pembelajaran tidak menjenuhkan, sehingga transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik lebih intensif. Sedangkan yang ketiga adalah pembelajaran lebih menerapkan sistem omong. Mempunyai makna, pembelajaran lebih mempertimbangkan karakter serta kodrat anak dalam metode pembelajaran. Pembelajaran ini menitikberatkan peran guru bukan sebagai pendominasi informasi, melainkan hanya sebagai pemberi informasi. Peserta didiklah yang akan berperan besar dalam pengolahan dan pengimplementasian informasi tersebut untuk kemudian disampaikan dalam berbagai lakon yang menyenangkan. Sekian presentasi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.